Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Zurnia, kelas B, NPM 09110580419037, Program Studi Ilmu Administrasi Publik semester 6. Baiklah, kali ini saya akan menjelaskan beberapa poin pada tugas mata kuliah Hukum Administrasi Negara. Langsung saja, nomor 1 yaitu pengertian perlindungan hukum bagi rakyat, perlindungan hukum di bidang perdata, dan perlindungan hukum dalam bidang publik. Yang pertama yaitu perlindungan hukum bagi rakyat. Ada dua macam perlindungan hukum bagi rakyat, yaitu perlindungan hukum preventif dan represif. Perlindungan hukum adalah memberikan pengayoman kepada hak asasi manusia yang dirugikan orang lain, dan perlindungan tersebut diberikan kepada masyarakat agar mereka dapat menikmati semua hak-hak yang diberikan oleh hukum. Atau dengan kata lain, perlindungan hukum adalah berbagai upaya hukum yang harus diberikan oleh aparat penegak hukum untuk memberikan rasa aman, baik secara pikiran maupun fisik, dari gangguan dan berbagai ancaman dari pihak manapun. Selanjutnya yaitu bidang perdata. Perlindungan hukum dalam bidang perdata, pemerintah dalam melaksanakan tugasnya memerlukan kebebasan bertindak dan mempunyai kedudukan istimewa dibandingkan dengan rakyat biasa. Oleh karena itu, persoalan menggugat pemerintah di muka hakim tidak dapat dipersamakan dengan menggugat rakyat biasa. Berkenaan dengan kedudukan pemerintah sebagai wakil dari badan hukum publik yang dapat melakukan tindakan-tindakan hukum dalam bidang keperdataan seperti jual beli, sewa menyewa, membuat perjanjian dan sebagainya, melakukan perbuatan tertentu, hakim perdata dalam berbagai hal dapat mengeluarkan larangan atau perintah terhadap pemerintah untuk perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh pemerintah. Kriteria perbuatan melanggar hukum diantaranya yaitu 1. Mengganggu hak orang lain, 2. Bertentangan dengan kewajiban hukum pelaku, 3. Bertentangan dengan kesusilaan, 4. Bertentangan dengan kepatutan, ketelitian, dan sikap kehati-hatian. Yang ketiga yaitu perlindungan hukum dalam bidang publik. Perlindungan hukum dalam bidang publik mengartikan bahwa adanya tindakan hukum pemerintah berdasar hukum publik. Tindakan hukum pemerintah adalah tindakan-tindakan yang berdasarkan sifatnya menimbulkan akibat hukum. Karakteristik paling penting dari tindakan hukum yang dilakukan oleh pemerintah adalah keputusan-keputusan pemerintah yang bersifat sepihak. Keputusan sebagai instrumen hukum pemerintah dalam melakukan tindakan hukum sepihak dapat menjadi penyebab terjadinya pelanggaran hukum terhadap warga negara, apalagi dalam negara hukum modern. Oleh karena itu, diperlukan perlindungan hukum bagi warga negara terhadap tindakan hukum pemerintah. Nomor 2 yaitu tata urutan peraturan perundang-undangan, pembuatan naskah akademik, proses perumusan kebijakan, dan legal drafting. Yang pertama yaitu tata urutan perundang-undangan. 1. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, 2. Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat, 3. Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang, 4. Peraturan Pemerintah, 5. Peraturan Presiden, 6. Peraturan daerah provinsi dan kabupaten kota. Kedua, pembuatan naskah akademik. Berdasarkan pasal 1 angka 11 Undang-Undang 12 tahun 2011, naskah akademik adalah naskah hasil penelitian atau pengkajian hukum dan hasil penelitian lainnya terhadap suatu masalah tertentu yang dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah mengenai pengaturan masalah tersebut dalam suatu rancangan undang-undang dan peraturan daerah provinsi atau rancangan peraturan daerah kabupaten kota sebagai solusi terhadap permasalahan dan kebutuhan hukum masyarakat. Jadi secara umum, naskah akademik bisa dikatakan sebagai basis argumentasi dalam membentuk undang-undang atau peraturan daerah. Kedua, proses perumusan kebijakan. Yang pertama yaitu identifikasi masalah kebijakan, penyusunan agenda, perumusan kebijakan, pengesahan kebijakan, implementasi kebijakan, dan yang terakhir yaitu evaluasi kebijakan. Perumusan kebijakan adalah langkah yang paling awal dalam proses kebijakan publik secara keseluruhan. Dan yang terakhir yaitu legal drafting. Kegiatan praktek hukum yang menghasilkan peraturan. Sebagai contoh, pemerintah membuat peraturan perundang-undangan.
Di Aceh disebut qanun, perjanjian atau kontrak, kerjasama dan lainnya yang mengikat pihak-pihak yang melakukan perjanjian atau kontrak. Baiklah, saya rasa cukup sekian. Billahi fisabilillah, fastabiqul khairat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.